Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara semua yang kami hormati, karena waktu menunjukkan sudah jam 5, untuk itu marilah segera kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini sekalipun kondisi lemes, lapar, haus, kita hadir di forum kajian takjil ini sebagai manifestasi keimanan yang ada di dalam jiwa dan hati kita. Karena hanya orang-orang yang beriman yang diperintah untuk ibadah puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata-kata ini ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman sekalipun ikut puasa tidak ada nilainya, tidak sah puasanya. Syarat utama harus beriman. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian semua orang yang beriman asyamu puasa. Syam ini sudah berubah menjadi bahasa Jawa. Bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Jawa. Poso jadi syam. Nembe siam. Jadi ini berarti nilai-nilai atau nilai Islam itu sudah masuk di dalam budaya rakyat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Indonesia dikatakan puasa. Kewajiban puasa itu tidak hanya sekarang, zaman nabi-nabi dulu juga ada syariat puasa. Hanya puasanya tidak Ramadan tapi di waktu yang lain. Ada puasa tidak makan daging, ada puasa modelnya mingguan, ada yang model harian, maksudnya sehari puasa sehari tidak dan lain sebagainya. Untuk itu kita bersyukur bahwa kita bisa menjalankan perintah Allah itu yang namanya puasa. Para ibu dan bapak yang kami hormati, dengan ibadah puasa itu kita manusia dituntut untuk memperbaiki diri kita masing-masing agar kita menjadi insan manusia yang sempurna, manusia yang bersih lahir batinnya. Batinnya bersih dari sifat-sifat negatif, bab manusia itu mendapatkan semacam bakat atau pembawaan sifat negatif juga. Walaupun sifat negatif itu munculnya dari lingkungan. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam kondisi bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Sifat, watak, perbuatannya semuanya mulus. Tidak ada yang jelek. Ini yang harus dipahami satu. Setiap anak itu lahir dalam kondisi bagus, mulus, bersih, tidak ada kejelekan sedikit pun. Namun diinformasikan oleh Nabi, Pak Abawahu, kedua orang tuanya lah
yuhawidani yang menjadikan anak itu berubah setelah besar jadi Yahudi. Ayu Nasrani atau berubah jadi Nasrani. Asalnya bersih tiba-tiba karena lingkungannya Nasrani menjadi pemikirannya Nasrani. Ayu Majusani atau menjadi Majusi. Majusi itu yaitu orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu dua, Tuhan jelek dan Tuhan baik, diwujudkan dalam bentuk api. Maka mereka menyembah api. Nah, bentuk penyembahan api ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang namanya api apa Pak Bu? Api unggun, api anggun apa api unggun? Nak pramuka kalau api unggun. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak hati-hati kita bisa salah dalam pengeterapannya. Jadi orang-orang Majusi yang pusatnya di Persia dulu atau sekarang di Iran itu menganggap api itu sebagai Tuhan karena bisa memberi manfaat. Manfaatnya apa? Kalau kita butuh untuk memasak, masakan itu harus pakai api. Untuk pada waktu dulu penerangan itu juga pakai api, maka api dianggap sebagai penjelmaan daripada Tuhan. Kalau sedang api itu baik bisa dimanfaatkan sebagai Tuhan, tapi kalau api sedang marah itu Tuhannya sedang marah, namanya Tuhan jahat namanya. Yaitu ketika terjadi kebakaran di bangunan-bangunan atau di kampung-kampung itu disebut dikatakan sebagai Tuhan sedang marah. Nah, keyakinan api itu menjalar ketika Islam datang, pergi ke timur, maka sampailah ke India. Maka di India sampai sekarang itu masih memuja-muja api sebagai dupa, atau kalau di wayang-wayang kalau ada Krishna akan naik itu dibuatkan api terus naik dengan api. Jadi api itu sangat dipuja-puja di India. Namun juga sampai di Indonesia. Maka kebiasaan seperti itu namanya akulturasi, menyatu dengan budaya setempat. Tanpa sengaja, walaupun di Indonesia tidak ada keyakinan seperti itu, tapi budaya seperti itu munculnya dari Persia terus ke India sampai ke Indonesia. Dari sinilah Islam itu datang untuk meluruskan keyakinan-keyakinan yang muncul dari budaya-budaya yang kadang-kadang tidak menempatkan Tuhan yang sebenarnya. Maka Islam datang tadi dikatakan oleh Nabi, semua manusia itu bersih, suci, tidak ada yang berdosa, yang ternoda. Yang membuatkan anak-anak itu menjadi salah, dosa, maka orang tuanya. Maka di dalam Islam, orang tua yang mengajari anaknya berpuasa, mengajari anaknya ibadah, melatih, itu yang mendapat pahala orang tuanya. Karena anaknya belum punya kewajiban, tapi dilatih puasa. Ada yang kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu namanya puasa beduk. Tahu Bu puasa beduk itu? Tahu enggak puasa beduk? Di masjid itu ada beduknya terus ditabuh. Bukan itu, maksudnya jam 12 zuhur tanda waktu sholat di kampung kan namanya beduk. Walaupun sudah ada pengeras suara tetap masih pakai beduk, itu namanya budaya. Dan budaya itu boleh dilestarikan, boleh dihilangkan, tidak ada masalah. Namun jangan sampai bertengkar gara-gara budaya. Beduk kok ora entuk. Itu ini namanya orang Jawa mengatakan rebut balung tanpa isi. Di bertengkar tapi tidak ada nilainya apa-apa. Maka boleh seandainya masyarakat sini menghendaki ke beduk sebabnya nak pas malam akan sahur, sebelum sahur itu diingatkan dengan beduk itu. Di kampung-kampung seperti itu. Tapi alhamdulillah di Condong Catur tidak ada beduk, tapi ada pengeras suara, yaitu sahur jam 3 di sini. Lebih baik lagi setengah 4 atau jam 4 lebih bagus. Tapi kalau jam 4 ibu-ibu belum masak menjadi masalah, maka
diawali lebih awal lagi jam 3. Di masjid sini mesti diumumkan sahur-sahur jam 3, mengingatkan saja. Para bapak dan ibu yang kami hormati, dalam upaya mengembangkan keyakinan yang ada, Islam menanamkan agar setiap orang itu punya keyakinan. Bahasa Arabnya akidah, pengikat, bahwa kita itu ada ikatan dengan yang menciptakan. Tanpa ada yang menciptakan kita tidak jadi menjadi makhluk seperti ini. Jadi kita jadi itu karena ada yang menjadikan. Walaupun kadang-kadang bapak ibu sok merasa nggawe, tapi sebetulnya yang menciptakan Allah. Kita hanya diberi Allah bahan untuk membuat racian itu agar bisa jadi. Maka lewat manusia makan, mengkonsumsi makanan-makanan itu akhirnya masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah putih, atau ada juga menjadi sperma atau menjadi ovum. Maka jadilah pertemuan dua benda itu, jadilah seperti kita ini. Maka seandainya Allah tidak menciptakan juga tidak jadi. Betapa banyaknya orang yang berumah tangga sampai puluhan tahun bahkan sampai tua, kadang-kadang tidak jadi. Bahkan diperiksa dokter sudah subur semua, tidak jadi. Ini ada kejadian aneh, ibu-ibu tak ceritakan di kampung saya sana. Jadi ada warung di perempatan nih, semuanya bersuami istri. Tapi kedua-duanya, maksudnya warung satu dan yang lain tidak punya anak semua. Tapi orang desa tidak ada pemikiran untuk selingkuh. Mereka tiba-tiba bercerai semua. Kedua-duanya bercerai, Pak. Setelah bercerai, mereka seakan-akan seperti tukar. Tukar apa namanya? Tukar apa, Bu? Tukar apa? Tukar guling, maksudnya tukar guling. Kan dianggap guling itu, tukar guling. Ternyata yang aneh itu, inilah keajaiban betul-betul. Kedua-duanya bisa punya anak. Ini kan aneh nih. Apa yang menjadi penyebab? Itu betul saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kok aneh ya? Itulah kalau Allah menghendaki. Untuk itu sekali lagi kita harus sadar kita hidup ini dihidupkan oleh Allah, dan semua yang dibutuhkan oleh kita, apa yang kita butuhkan karena wujud kasih sayang Allah. Nah, orang sana mengatakan cinta kasih. Kalau kita kasih sayang, ada perbedaan ya Bu ya. Jadi kalau orang Nasrani mengatakan cinta kasih, kalau kita kasih sayang. Tentunya arahnya sama. Tapi cinta kasih kita berdasarkan daripada Allah atau Tuhan diberikan kepada makhluknya, manusia, akhirnya wujudlah cinta kasih itu diekspresikan kepada orang yang kita cintai. Itu adalah ekspresi. Maka Dr. Boke mengatakan bahwa puncak daripada cinta kasih yaitu pertemuan suami istri. Ini puncaknya. Jadi nak wong muni seneng cinta kok tidak mau ngumpuli istrinya, itu berarti tidak cinta, palsu namanya. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menikah, mencari pasangan agar bumi ini menjadi makmur, ramai dengan manusia. Tanpa manusia, bumi ini tidak ada perubahan apa-apa. Yang membuat bumi ini berubah, asalnya hutan menjadi kota, asalnya sawah menjadi perumahan-perumahan, itu adalah karena manusia. Bahkan dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Itu semua adalah hasil cipta karsa manusia. Nah, hasil cipta karsa manusia itu namanya budaya. Maka dari itu sekali lagi Allah menginformasikan agar manusia itu membentuk diri menjadi makhluk yang taat kepada yang menciptakan. Karena Allah sudah menciptakan kepada kita, kita harus taat kepada yang menciptakan. Di antaranya kasih sayang Allah diciptakan, dibuktikan dalam kehidupan kita agar kita berpikir, yaitu setiap makhluk yang bernyawa pasti disediakan rezekinya. Monggo digalih tenan Pak ora.
kabeh makhluk Gusti Allah, siapapun baik makhluk berakal maupun makhluk tidak berakal, semuanya disediakan jaminan hidupnya atau rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ular, makanannya apa Bu? Pak? Kodok, kata. Ada lagi, contoh lagi kumbang yang dimakan bunga-bungaan seperti tawon. Nah, manusia yang dimakan sesuai dengan seleranya. Orang barat yang dimakan kentang. Kalau orang Jawa kentang malah tidak dimakan. Ya Pak Karti ya. Jadi tidak dimakan malah kentang. Namanya apa Pak? Kentang. Barang yang kentang-kentang itu tidak dimakan. Tapi orang barat justru kentang menjadi makanannya. Nah, karena Allah sudah memberikan fasilitas hidup seperti itu, maka kewajiban kita cukup menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah menyembahnya caranya bagaimana? Dicontohkan oleh Allah mengutus manusia supaya tidak salah menyembahnya. Diutuslah namanya nabi-nabi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam penyembahan itu cukup sederhana. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat. Maka jangan ketika jamaah itu dianjurkan untuk melihat imamnya. Karena imamnya tidak kelihatan, jangan melihat di belakangnya saja, paling belakang. Itu sebagai wujud jamaah. Nah, disinilah wujud kita untuk berjamaah atau menyembah Allah dalam bentuk salat seperti itu. Selanjutnya, agar orang Islam itu menjadi pribadi yang utuh. Utuh itu apa? Nah, bahasa Arabnya kafah atau bahasa Arabnya insan kamil, manusia yang paripurna. Maka diberi tuntunan agar manusia menjadi manusia yang sempurna. Satu, manusia harus punya landasan berpikir, hatinya harus diikat dengan keyakinan tertentu. Keyakinan yang harus ditanamkan yaitu diwujud bersaksi. Tapi kata bersaksi itu kadang-kadang dibantah, wong ora tahu ketemu kok jadi saksi. Kita yakin, berkeyakinan bahwa tidak ada yang boleh disebut Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disebut yang menjadi pengikut yang kita ikuti kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya disebut syahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang boleh dimintai pertolongan, tidak ada yang kita anggap bisa mempengaruhi merubah hidup kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang disembah ya hanya satu itu, tidak boleh menyembah yang lain. Dan kita bersaksi bahwa Allah untuk membimbing manusia menuju keyakinan yang benar diturunkanlah, diutuslah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan mata kita, pikiran kita tidak boleh mikir zat hakikat daripada Tuhan. Sebab tidak akan sampai. Mikir Tuhan kayak apa tidak boleh. Kita hanya disuruh mikir bahwa begitu besarnya kekuasaan Allah, bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditampilkan di muka bumi ini agar manusia itu sadar. Bukti apa? Jangan sejak lahir sudah banyak jenis-jenis pisang. Nanti rasa hitung. Saya kira-kira asal mula siapa yang mewujudkan pisang? Tidak ada bisa menyebutkan. Kalau orang yang berkeyakinan mesti itu ada yang menunjukkan namanya Allah. Itu juga mangga atau makanan saja termasuk nangka, termasuk durian, apa saja yang kita konsumsi semuanya itu ada yang mewujudkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup bersyukur yaitu dengan menyembahnya, berbakti kepadanya.
Ini masalah apa? Masalah keyakinan. Allah menurunkan, mengutus utusannya namanya Muhammad. Maka disebut syahadat Rasul, utusan Allah bersaksi bahwa Allah mengutus Rasul untuk membimbing manusia agar tidak salah dalam berkeyakinan. Maka Nabi menginformasikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikira, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah, ciptaan apa saja dengan galih jadi ilmu. Jadi duit lah cara saiki. Apa saja yang dengan galih, nak dengan iso jadi duit. Buktinya apa? Virus corona. Terus wong do gawe ado-ado piye carane membunuh virus itu. Terus mengadakan penelitian akhirnya jadi. Maka jadi Sinovac atau apa namanya vaksin Nusantara itu semua kan jadi uang jutaan loh Pak itu harganya. Nah, ini contoh. Ada nyamuk, Allah menciptakan nyamuk itu bisa jadi uang, Bu. Maka orang yang kreatif dibuatlah racian-racian yang kiranya nyamuk tidak berani mendekat. Namanya apa, Bu? Obat nyamuk. Ini contoh. Jadi nyamuk itu ternyata bisa membuat uang menjadi uang. Maka dalam Al-Quran dikatakan inna wa la yastahyi ayadriba ma paudatan ma baqwa. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, bahkan di bawah kecilnya lagi tidak malu. Karena itu menjadi sumber kreativitas manusia diberi akal. Ini contoh gampangnya tadi. Jadi gara-gara ada nyamuk, manusia berbondong-bondong asal tidak punya lapangan kerja bisa menjadi buruh kerja di pabrik obat nyamuk. Ini yang harus dipahami kita semua. Jadi semua ciptaan ada semut, goleke obat semut namanya bagus, kapur bagus. Ada apalagi semuanya tinggi diobati, tinggi rayap diobati. Jadi semua benda-benda atau makhluk-makhluk yang membuat rusaknya bangunan kita itu bisa ada solusinya, dibuatkan obat agar mereka mati tidak merusak bangunan kita. Itulah namanya kreativitas manusia. Untuk membuktikan bahwa kita itu bertuhan, maka diajarilah bagaimana cara menyembah Tuhan. Dalam bahasa yang mentereng kita kadang-kadang ada yang tidak boleh menyebut Tuhan. Tapi Allah itu memang Tuhan yang sebenarnya. Kalau bahasa Arabnya ilahun itu memang Tuhan. Ilahinas, ilahun itu Tuhan. Tapi al-ilah terus diwaca dari Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang tidak bisa dijamakkan. Aneh toh, kata-kata satu-satunya kata yang tidak bisa dibuat jamak itu hanya kata Allah. Kalau ilahun Tuhan bisa beberapa Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Tapi kalau Allah tidak bisa kita mengatakan Allah. Dan tidak bisa diberi S belakangnya. Kalau jamak kan diberi S ya Pak, bahasa Inggrisnya diberi S belakangnya. Inilah luar biasanya kata Allah itu tidak bisa dijamakkan, selamanya tunggal-tunggal terus. Untuk itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka diwujudkan dalam bentuk sholat. Nah sholat itu pun diajari oleh Nabi, sholatlah seperti sholat kami. Sehingga sholat kita seragam, semuanya seperti itu. Dengan persoalan yang Mekah atau yang di Mekah, begitu ada qomar langsung membuat barisan bisa 1 menit sudah jadi barisan semua. Asalnya duduk sabarnya, begitu ada qomat langsung berdiri dan mereka baris di barisnya masing-masing. Nah barisan sholat itu namanya shop. Selanjutnya setelah sholat sebagai manifestasi syahadat tadi, kita sudah baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, terus dilanjutkan dibuktikan dengan wujud sholat. Sholat itu berdoa, jangan sampai lupa bahwa sholat itu adalah berdoa. Yang namanya sholat menurut bahasa itu artinya doa.
Maka ada ayat dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Nah, tadi malam sudah dikatakan tentang solawat. Bersolawat. Apa arti solawat? Antara satu dengan yang lain berbeda. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya memberi rahmat terus, memberi rahmat. Dalam surat sebelumnya juga Allah itu walladzi sholli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minan nar minadz-dzulumati nur. Allah juga bersolawat kepada kalian. Jadi kita selalu diberi solawat oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah. Itu juga para malaikat. Itulah enaknya jadi manusia, selalu didoakan terus oleh Allah dan malaikatnya. Maka dari itu Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman sebagai wujud nyata terima kasih dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kita tidak pernah lepas dari membaca sholawat. Membaca sholawat. Ada yang formal, ada yang informal. Yang formal apa, Bu? Sholawat yang formal, yang resmi. Napa, Pak? Sholawat yang resmi apa? Sholawat yang dibaca ketika tahiyat. At-tahiyatul lillah washolawatu wattayyibat. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Rapopo beda. Yang penting bacaan itu adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala penghormatan itu milik Allah. Itu juga sholawat dan semua kebaikan itu adalah milik Allah. Terus assalamu alayka ayuhan, karena Nabi Muhammad sudah menghormati, menyampaikan bahwa segala penghormatan itu milik Allah, maka Allah memberikan balasan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu Muhammad. Ini supaya tidak salah tafsir. Kalau saya mengucapkan assalamu alayka itu hanya mengikuti apa? Mengikuti tata cara dulu Nabi menghadap Allah. Jangan sampai ada anggapan bahwa assalamualaikum itu kita nyalami Nabi di sebelah kita. Itu salah fatal. Nah, kiai mending ngono. Assalamualaikum itu kita harus punya keyakinan bahwa Nabi di sebelah kita. Ya, rusak seperti itu. Nabi itu sudah meninggal. Maka ada sebagian ulama setelah Nabi meninggal tidak assalamualaikum tapi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang membaca itu sah, boleh. Paham Bu ya? Ini membuka wawasan. Jadi seandainya jenengan tidak membaca assalamu alayka ya nabi rahmatullahi tapi membaca assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh. Karena Nabi sudah meninggal. Ini buka wawasan supaya kadang-kadang tidak ada yang buka seperti ini. Assalamu alaina. Nah, setelah itu kita tidak boleh doakan Allah karena Allah itu sumber daripada doa, sumber pemberi keselamatan. Tidak boleh mendoakan ya Allah muga-muga Gusti Allah selamat, tidak ada. Maka sumber keselamatan dari Allah. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah pimpinan tokoh imam yang selalu memikirkan anak buah umat-umatnya. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kami wala ibadillahi dan kepada hamba-hamba kami. Nah, salam ini dibaca oleh orang-orang sekarang, salam sejahtera bagi kita semua. Itu sebetulnya kan itu. Isinya kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rano warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum keselamatan bagi
sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya diambil dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu maka tata cara menyatakan diri bahwa kita betul-betul percaya bahwa Allah itu yang kita sembah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada perbedaan pendapat. Ngacung ke jari itu ketika syahadat ini digerakkan. Ada yang mengatakan sejak awal at-tahiyat sudah mengacungkan jari. Tapi karena ada dua hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah tahiyat itu menggerakkan jari, maka dikompromikan, disatukan bahwa Nabi menggerakkan jari ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika jari ini ditunjukkan, setan-setan lari semua. Karena ini sangat panas, kata Nabi seperti itu. Maka dianjurkan jangan tahiyat nunjuk jari. Tampaknya sudah selesai, sudah maghrib ya. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abtartu dhahabat damau wabtalatil aruq wa sabatal ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula aturi buka. Sing adzan minum dulu.